Ayu menyarankan untuk membunuh monyet-monyet tersebut dengan keras. Tiba-tiba, Cenan dan Atang terkejut karena ada gangguan lagi yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Sebuah monyet menyerang Atang, tetapi Cenan berhasil bergerak dan mengalahkan monyet tersebut. Atang mengatakan bahwa ini bukan jalan yang harus ditempuh karena kekuatan tempur mereka akan terus dilemahkan oleh pemimpin iblis monyet. Ayu menegaskan bahwa melanjutkan seperti ini bukanlah pilihan, tapi mereka tetap harus berjuang. Atang merasa ini terlalu berisiko, namun Ayu menjelaskan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Cenan kemudian memutuskan untuk bertindak, dan melompat dengan cepat, bertekad untuk membunuh pemimpin iblis monyet tersebut. Atang mencoba mencegahnya, mengingatkan Cenan untuk tidak impulsif. Setelah Cenan turun, banyak monyet mulai bergerak menuju Cenan. Kemudian Cenan langsung menyerang para monyet. Atang kebingungan dan bertanya kepada Ayu apa yang harus dilakukan. Tapi Atang berniat untuk berjuang dan bergabung dengan Cenan. Setelah itu Atang langsung melompat dari Sanan. Cenan kemudian menyerang salah satu monyet, dan berhasil mengalahkannya. Namun, Raja Monyet mulai bersiap mengeluarkan aumannya, membuat Ayu panik dan memperingatkan bahwa Cenan tidak mungkin bertahan dalam jarak sedekat itu, dan Ayu meminta Cenan untuk segera pergi. Tetapi Cenan melihat ini sebagai kesempatan yang baik untuk menguji kekuatannya, mengajak Raja Monyet untuk beradu kemampuan. Cenan pun bersiap mengeluarkan kemampuan barunya, yaitu auman monyet. Lalu ia serta Raja Monyet mulai mengeluarkan aumannya, dan mereka mengadu auman mereka dengan sengit. Melihat ini, Atang terkejut bahwa Cenan benar-benar bisa mengaum seperti monyet dan bahkan berhasil mengalahkan binatang tersebut. Raja Monyet sangat terkejut saat melihat Cenan bisa mengeluarkan auman monyet, dan Atang pun heran kapan Cenan mempelajari kemampuan tersebut. Setelah itu, Cenan akan menyerang Raja Monyet. Melihat itu Raja Monyet terkejut, dan mencoba melarikan diri. Namun, Cenan kembali menggunakan auman monyet, untuk membuat Raja Monyet terdiam, lalu mengakhiri pertarungan tersebut. Setelah mengalahkan Raja Monyet, Cenan mendapatkan 20 poin. Ia merasa puas dengan poin yang didapat, namun Atang penasaran dan bertanya bagaimana Cenan bisa memiliki bakat monyet tersebut. Cenan menjawab dengan santai bahwa ia baru saja mempelajarinya, yang membuat Atang terkejut. Cenan kemudian meminta agar mereka berhenti membicarakan hal tersebut, dan dia akan memfokuskan diri untuk mengendalikan monster monyet. Ia menggunakan auman monyet untuk mengendalikan para monyet, dan saat monyet-monyet sudah berhasil dikendalikan, Atang dan Ayu segera menghajar mereka. Dan Atang meminta Cenan untuk menceritakan bagaimana ia mempelajari kemampuan tersebut jika ada waktu. Namun, Ayu mengingatkan agar mereka tetap fokus dan tidak menganggap enteng situasi. Atang merasa sangat senang dan berkomentar bahwa pembunuhan ini terasa terlalu mudah, seperti mengambil benda dari dalam tas. Setelah berhasil menghabisi semua musuh, dia memperoleh 65 poin. Sementara itu, Cenan meminta sistem untuk mengekstrak bakat dari semua mayat monster monyet, yaitu Monkey Roar. Energi biru muncul, dan langsung diserap oleh Cenan, dan sistem menginformasikan bahwa raungan monyet tersebut telah ditingkatkan ke level Suan yang lebih rendah. Ayu kemudian mengungkapkan kekagumannya kepada Cenan yang ternyata bisa mempelajari bakat ras iblis monyet. Cenan menjelaskan bahwa ia mempelajari bakat tersebut secara kebetulan dan tidak menyangka mendapat pujian dari senior Ayu. Ayu mengajak mereka untuk segera pergi, agar tidak membuang waktu dan bisa mendapatkan poin lebih tinggi di depan. Beberapa saat kemudian, Atang mendengar suara pertarungan di depan, dan mereka segera berlari ke arah suara tersebut. Sesampainya di sana, Atang dibuat sangat terkejut, melihat 3 orang yang sedang bertarung melawan anjing berkepala 3. Ayu menjelaskan bahwa itu adalah anjing neraka berkepala 3, monster tingkat Raja Iblis yang sangat sulit dihadapi. Salah satu dari 3 orang itu melesat ke arah samping serigala,
dia menyerang dengan kuat, dan berhasil mengalahkan satu kepala serigala. Dengan penuh kegembiraan, dia merayakan keberhasilannya. Namun, tanpa disangka, mulut serigala yang lain sudah berada di depan orang itu, membuatnya sangat terkejut, dan akhirnya dia terkalahkan oleh serigala tersebut. Melihat kejadian itu, kedua temannya sangat terkejut karena kepala serigala yang baru saja dipotong tumbuh kembali dengan cepat. Orang lain yang melihat kejadian tersebut juga kebingungan, karena kepala anjing neraka berkepala 3 itu seharusnya sudah dipotong dengan jelas, tapi ternyata tumbuh lagi. Seseorang kemudian menjelaskan bahwa ada legenda yang mengatakan bahwa anjing neraka berkepala 3 berada pada level Raja Iblis, dan hanya bisa dibunuh jika ketiga kepalanya dipenggal secara bersamaan, yang mana sangat sulit dilakukan. Karena itu, mereka semua memutuskan untuk segera pergi, menyadari bahwa Raja Iblis ini tidak bisa dibunuh sama sekali. Salah satu dari orang-orang yang tadi berusaha melawan serigala itu langsung dikalahkan, dan satu orang lagi juga akan segera menyusul. Kemudian, terlihat orang-orang berlari melewati Chenan dan yang lainnya sambil berteriak bahwa binatang itu tidak akan membiarkan mereka pergi. Benar saja, serigala tersebut langsung mengejar orang-orang di sekitarnya. Melihat hal itu, Ayu memperingatkan untuk berhati-hati, dan langsung melesat dengan cepat, menyerang serigala tersebut. Orang-orang yang melihat aksi Ayu merasa senang, karena kehadirannya memberi mereka rasa aman. Namun, Atang mengajak untuk segera pergi. Tiba-tiba, serigala itu mengaum dan mencoba menggigit Ayu. Ayu yang melihat itu dibuat sangat terkejut, tetapi berhasil menghindari serangan tersebut. Dia mengeluh bahwa binatang itu terus mengejarnya. Chenan kemudian menyarankan agar Ayu mencoba membunuhnya, yang dijawab Ayu dengan antusias bahwa itu adalah ide yang bagus. Atang yang mendengar itu sangat terkejut dengan usulan untuk benar-benar membunuh serigala tersebut, mengingat mereka harus mengalahkan ketiga kepalanya. Chenan menyatakan keyakinannya, begitu juga Ayu, tetapi Atang merasa tidak yakin dan mengungkapkan keraguannya. Chenan dan Ayu tetap yakin bahwa Atang mampu melakukannya, meskipun Atang merasa harapan mereka terlalu besar. Serigala tersebut kemudian melesat ke arah Ayu, namun Ayu berhasil menghindar dan berhasil mengalahkan satu kepala serigala itu. Tetapi, kepala serigala tersebut beregenerasi dengan sangat cepat, kembali utuh dalam waktu singkat. Ayu menyadari bahwa kecepatan generasi serigala itu terlalu cepat. Chenan juga mengakui bahwa serigala itu tidak bisa dibunuh karena kepalanya selalu tumbuh kembali. Orang-orang yang melihat situasi itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Ayu dan yang lainnya. Mereka juga mengungkapkan ketidaknyamanan terhadap dua murid tukang itu, dan berpikir bahwa jika kakak senior Ye dan Bai Yu membentuk tim, tidak akan ada masalah. Chenan kemudian memberi isyarat, agar mereka bersiap untuk bertarung bersama-sama melawan serigala tersebut. Ayu dan Chenan pun merasa bersemangat untuk mengalahkan serigala itu. Namun, Atang yang mendengar rencana tersebut berteriak, bahwa dia belum siap. Ayu meminta untuk bersiap secepat mungkin agar mereka bisa menyerang bersama-sama. Kemudian, terlihat Chenan langsung menyerang makhluk itu, diikuti oleh Atang yang ikut serta. Namun, serangan Atang meleset karena serigala itu berhasil menghindar. Serigala itu kemudian mengaum dengan keras, dan Atang menyadari bahwa meskipun dia sudah menyerang, serangannya tidak mengenai sasaran. Sementara itu, Chenan dan Ayu berhasil mengalahkan dua kepala serigala, tetapi karena Atang belum berhasil mengalahkan kepala ketiga, serigala itu kembali normal. Melihat kegagalan tersebut, orang-orang di sekitar mereka menyimpulkan bahwa upaya mereka masih belum berhasil, dan berpikir bahwa murid tukanglah yang menghambat senior Ayu. Chenan mengajak mereka untuk mencoba lagi, tetapi Atang merasa putus asa dan mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Chenan berusaha menyemangati Atang dengan mengatakan bahwa ayah sangat menghargai Atang dan tidak boleh mengecewakan harapan tersebut.
Mendengar kata-kata ini, Atang merasa menjijikkan dengan situasi tersebut. Tapi Atang akhirnya termotivasi untuk mencoba lagi. Dengan semangat yang baru, mereka bertiga langsung bergerak cepat, dan melanjutkan pertarungan mereka. Kali ini mereka saling percaya dan bekerja sama dengan baik. Chenan bersiap menyerang serigala berkepala 3 tersebut, sementara Ayu dan Atang juga siap dan percaya diri. Atang merasa tidak bisa mengecewakan harapan yang diberikan kepadanya. Kombinasi serangan mereka bertiga akhirnya berhasil mengalahkan semua kepala serigala itu. Setelah berhasil, Ayu dan Atang merasa sangat senang dan menyatakan bahwa mereka telah sukses. Para murid di sekitar mereka juga menyadari bahwa serigala berkepala 3 itu benar-benar sudah terkalahkan, dan mereka merasa beruntung karena kedua teman mereka tidak menghambat kakak senior. Kemudian, pemberitahuan dari Sekte Chaosian muncul, menyatakan bahwa Chenan, Ayu, dan Atang masing-masing mendapatkan 150 poin. Atang merasa sangat senang dengan perolehan poin tersebut, menyebut dirinya kaya. Ayu juga mengajak mereka untuk bersaing memperebutkan posisi pertama dalam klasemen. Cerita kemudian beralih ke Bayu dan timnya yang sedang melawan harimau besar, di mana mereka berhasil mengalahkan harimau tersebut. Mereka merasa senang karena berhasil membunuh Raja Iblis dengan mudah dan mendapatkan 100 poin. Mereka yakin akan menjadi nomor 1 di klasemen. Bayu merasa khawatir dan bertanya tentang keadaan Ayu dan yang lainnya. Temannya menjawab bahwa Bayu terlalu khawatir, karena Ayu bekerja sama dengan 2 orang tukang, sehingga mereka mungkin mendapatkan sedikit poin. Bayu menyadari bahwa dia mungkin terlalu banyak berpikir dan heran mengapa dia harus bersaing dengan 2 orang tukang tersebut. Sekte Chaosian kemudian memperbarui peringkat terbaru kompetisi sekte luar. Bayu dan teman-temannya terkejut ketika mendapati Ayu, Chenan, dan Atang menduduki peringkat pertama. Juki bertanya-tanya bagaimana hal ini mungkin terjadi, dan Bayu hanya punya satu kemungkinan, yaitu mungkin Ayu lebih kuat dari yang mereka duga. Juki bertanya apakah Ayu memimpin dan memenangkan tempat pertama sendirian. Jaki menyadari bahwa Ayu memang menakutkan. Bayu meyakinkan bahwa semakin dalam mereka pergi, semakin kuat Raja Iblis yang akan ditemui dan tidak percaya Ayu selalu dapat membantu kedua orang tersebut. Jaki setuju dan mengajak untuk terus membunuh Raja Iblis dan mengejar mereka. Sementara itu, di sisi lain, orang-orang sampai di sebuah tempat, dan ada sebuah batu yang bertuliskan bahwa siapapun yang melewati jembatan dan memasuki pulau di tengah danau akan mendapatkan 100 poin. Mereka merasa 100 poin setara dengan membunuh Raja Iblis sendirian dan memutuskan untuk mencobanya. Seseorang mengingatkan agar tidak menghalanginya, karena dia akan mencoba melewati jembatan. Saat orang tersebut sudah berada di jembatan, tiba-tiba muncul ombak besar yang mengarah ke orang tersebut, membuatnya sangat terkejut, ketakutan, dan panik. Orang itu akhirnya terkena ombak tersebut. Melihat hal ini, orang-orang bertanya-tanya tentang apa yang ada di danau. Dan terlihat orang tadi yang sudah terlempar, kemudian orang tersebut meminta tolong. Atang bertanya kepada Chenan apakah dia melihat dengan jelas apa itu, dan Chenan menjawab tidak bisa melihatnya dengan jelas. Atang menyarankan untuk mencobanya, tetapi Chenan memperingatkan bahwa bahaya tidak diketahui dan menyarankan untuk tidak mencobanya. Ayu lebih memilih untuk membunuh Raja Iblis dan bersenang-senang. Kemudian, mereka melihat tulisan di batu berubah menjadi, siapapun yang melewati jembatan ini dan memasuki pulau di tengah danau akan mendapatkan 150 poin. Atang terkejut karena poinnya meningkat 50 poin. Orang-orang mengatakan bahwa jika mendapatkan lebih dari 150 poin, mereka pasti bisa memasuki gerbang dalam. Mereka merasa ini adalah peluang yang tidak boleh dilewatkan. Saat mereka mencoba melewatinya, ombak besar muncul lagi, dan mereka terkena sesuatu. Ayu mengatakan tidak ada yang bisa melewatinya dan menyarankan untuk pergi.
Namun, Atang memutuskan untuk mencobanya, meski Ayu memperingatkan agar tidak pamer. Atang yakin dan mengatakan dia sudah melihat monster di tengah danau dengan jelas. Dia mulai melangkah di jembatan tersebut, dan kemudian muncul ombak besar lagi. Dia memperingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati, saat ular besar muncul dan mengarah ke Atang. Tapi Atang menggunakan kemampuannya, dan berhasil menghindari serangan ular tersebut. Chenan terkejut melihat Atang yang hilang, dan bertanya mengapa Atang menghilang. Ayu menjelaskan bahwa Atang menggunakan teknik merampok makam, yang dianggap bagus meskipun berbahaya. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut merasa kagum, karena Atang berhasil menyelinap melintasi jembatan dengan metode ini. Atang merasa bangga karena metodenya berhasil, dan beberapa saat kemudian, Atang berhasil mendapatkan 150 poin sesuai dengan tulisan di batu. Atang bertanya kepada Chenan tentang pendapatnya mengenai kemampuannya. Chenan menjawab bahwa itu sangat bagus. Mendengar itu Atang berkata untuk panggil ayah, dan Chenan bertanya apakah Atang memahami maksudnya. Atang menjelaskan bahwa menurutnya maksud kata ayah adalah seseorang yang sangat berkuasa. Chenan menyetujui penjelasan tersebut. Beberapa saat kemudian, ketiganya bekerja sama untuk mengalahkan ular raksasa, dan akhirnya berhasil melakukannya. Sekte Chaosian mengumumkan bahwa mereka semua memperoleh 180 poin. Ayu mengatakan bahwa semakin dalam mereka pergi, semakin kuat Raja Iblis dan semakin tinggi poin yang bisa didapatkan. Mereka kemudian mendengar suara pertarungan, ternyata itu adalah Bayu dan timnya. Bayu menginstruksikan agar musuh yang besar jangan sampai lolos. Setelah serangan bersama, mereka berhasil menebas burung raksasa, dan Sekte Chaosian mengumumkan bahwa Bayu, Zhang Yuan, dan Zhang Jing masing-masing memperoleh 120 poin. Bayu bertanya-tanya siapa yang akan menduduki peringkat pertama. Ketika dia melihat Chenan dan yang lainnya, dia bertanya mengapa mereka ada di sana juga. Ayu kemudian meminta Chenan dan Atang untuk pergi. Namun, Juki menghalangi mereka, dan bertanya mengapa Ayu tampak cemas. Ayu menjawab bahwa dia tidak tertarik. Jaki menambahkan bahwa Ayu tampaknya cemas karena belum mendapatkan banyak poin dan mempertanyakan apakah dia ingin menambah poin dengan bantuan dua murid tukang yang beban. Atang marah dan bertanya dari mana Jaki mendapatkan ide bahwa mereka adalah beban. Jaki menjawab dengan sinis bahwa Chenan dan Atang, sebagai murid tukang, pasti menjadi beban dan poin tim Ayu mungkin tidak bisa dibandingkan dengan poin mereka. Juki menambahkan bahwa mereka mungkin hanya memiliki sedikit poin. Atang menantang mereka dengan percaya diri bahwa mereka bisa mendapatkan poin lebih tinggi, baik sebagai tim maupun individu. Jaki dan Juki tertawa dan menyatakan bahwa hal tersebut sangat tidak mungkin. Atang menanggapi dengan mengatakan bahwa jika dia lebih tinggi dari mereka, mereka harus memanggilnya kakek. Juki yang mendengar itu merasa terkejut. Atang membalas dengan mengatakan bahwa Juki merasa bersalah dan kehilangan rasa percaya diri. Jaki dan Juki menanggapi dengan sinis bahwa mereka akan memanggil Atang kakek jika dia lebih tinggi dari mereka. Atang membalas bahwa masih ada orang yang terburu-buru memanggilnya kakek. Sekte Chaosian kemudian mengumumkan peringkat poin tim dan individu. Jaki sangat senang dan menunggu pengumuman poin. Juki kemudian meremehkan tim yang diumumkan oleh Sekte Chaosian. Ketika Sekte Chaosian mengumumkan bahwa tim Ayu berada di peringkat pertama, Jaki terkejut dan bertanya-tanya mengapa mereka masih menduduki peringkat pertama. Bayu juga berpikir bahwa Ayu mungkin lebih kuat dari yang dia kira. Atang dengan senang hati mengatakan untuk memanggilnya kakek. Juki menanggapi bahwa peringkat pertama mereka berkat Ayu, dan menganggap Atang dan Chenan sebagai sampah. Sekte Chaosian kemudian mengumumkan peringkat individu, dengan Atang berada di posisi pertama. Juki bertanya siapa Atang dan mengapa Ayu atau Bayu tidak berada di peringkat pertama.
Atang menjelaskan bahwa dia adalah kakek mereka, dan menyebutkan bahwa nama kakek mereka adalah Atang. Juki tidak percaya bahwa Atang berada di posisi pertama. Sekte Chaosian kemudian mengumumkan Chenan di posisi kedua, Ayu di posisi ketiga, dan Bayu di posisi keempat. Dan video bersambung, gimana menurut kalian tentang manhwa ini? Kalau rame, Mimin akan melanjutkannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk membuat alur cerita manhwa seperti ini.